Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Noviana SPD. Saya adalah guru di SDN Tangerang 3, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SDN Tangerang 3. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah semua sehat ya. Ya, Nah, sudah siap pembelajaran hari ini? sudah. Kalau sudah siap, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Adian, ayo boleh pimpin doa teman-temannya. Adian. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Tisha, Hadir, Bu. Deva. Hadir, Bu. Selanjutnya, walaupun kita masih daring ya belajar ya, harus tetap menjaga protokol kesehatan ya anak-anak ya. Dengan 5M ya, supaya kita terhindar dari pandemi COVID ini. Selanjutnya, supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Dan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Di bangsaku, ayo maju, ayo maju. Kita menyanyikan lagu nasional ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap ya. Supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Nah, kita sudah melakukan ice breaking, sudah menyanyikan lagu nasional ya, sudah lebih semangat belajar. Semangat kan anak-anak? Semangat? Semangat, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Sekarang kita lakukan yel-yel kelas terlebih dahulu. Kelasnya B. Cerdas, ceria, berprestasi. Pelajaran kita hari ini materinya yaitu bahasa Indonesia tentang teks bacaan non-fiksi tentang jenis-jenis ekosistem. Dan pembelajaran kita hari ini yaitu menemukan tokoh pikiran dalam bacaan mandiri. Yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, menyeleksi hewan-hewan herbivora, karnivora, dan omnivora secara tepat. Yang keempat, melengkapi tabel klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, di sini ada gambar tentang ekosistem. Di sini ada berbagai macam jenis hewan. Ada hewan apa saja di situ? Gajah. Ada gajah. Ada jerapah. Ya, yang di sini nih, ini namanya ekosistem apa nih? Yang Ibu gerakan ini? Air tawar. Ekosistem
memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ya, jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Nah, sekarang ada berapa jenis ekosistem yang ada di dunia ini? Ada yang tahu jenis-jenis Ada ekosistem dua, ada Bu. berapa? Ada dua. Ada Ada dua yang dua. Indonesia. Ada dua. Ada ekosistem alami dan ekosistem Buatan. buatan. Ekosistem alami, ini ada apa saja? Ekosistem Ekosistem air, air, ekosistem dan darat. ekosistem darat. Ekosistem buatan, ada apa saja? Sawah. Sawah, betul. Betul. Ada bendungan. Ya, ada sawah, ada bendungan. Nah, sekarang ekosistem air dibagi menjadi berapa saja? Ada ekosistem Ada tawar, ada air asin. ada ekosistem air asin, ya, betul. Nah, kemudian ada ekosistem darat. Ekosistem darat ini contohnya apa saja, ada yang tahu? Hutan, Hutan. Ah, betul, Zahira. Ada apa lagi? Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput, betul. Ekosistem Sabana, ya. gurun. 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 Padang rumput, gurun. Nah, ada padang pasir, gurun, ada taiga. Dan juga tundra yang terakhir, ya. Kita bahas ini bersama-sama, ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada ekosistem air. Nah, ekosistem air itu dibagi menjadi dua. Ada air tawar dan air Asin. Air tawar itu ada yang namanya ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai, ya. Ini semua adalah ekosistem air tawar. Sedangkan kalau ekosistem air asin itu contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ya, yang kedua ada ekosistem darat. Nah, tadi ada apa saja? Ada ekosistem hutan hujan tropis. Ada ekosistem sabana, ya. Ekosistem darat dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Pertama kita bahas ekosistem darat, yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Nah, contohnya seperti yang ada pada di gambar. Ekosistem hutan hujan tropis merupakan hutan yang selalu basah dan lembab, namun selalu disinari matahari sepanjang tahun. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Yang kedua, ada ekosistem sabana. Ya. Ekosistem sabana ini memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Ketiga, ada ekosistem darat, yaitu ekosistem padang rumput. Nah, di sini ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Kemudian ekosistem darat, gurun. Nah, gurun ini biasanya ada di daerah mana, Nak? Daerah mana gurun itu? Di negara apa yang mempunyai gurun? Arab, ya, di Arab Saudi. Ya, betul. Ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Kemudian ekosistem taiga. Nah, ekosistem taiga ini sangat rendah suhunya pada musim dingin. Biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir ada ekosistem tundra. Nah, bedanya apa nih dengan yang tadi taiga? Yang bisa menyebutkan? Kalau tundra ini ekosistemnya itu suhunya itu dingin dan juga kering.
Ya, jenis tumbuhan itu banyak yang tidak bisa hidup di ekosistem ini karena suhunya yang sangat rendah. Ya, akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu dingin. Nah, kemudian penjelasan tentang jenis ekosistem disajikan dalam bentuk teks non-fiksi. Lalu, apakah teks non-fiksi itu? Ya. Teks non-fiksi, ada yang bisa membacakan? Berdasarkan fakta. Itu kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat, kabar, atau majalah. Nah, dalam teks non-fiksi, informasi yang disajikan itu memiliki keterkaitan, ya, berurutan dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, cara menggali informasi teks non-fiksi itu yang pertama bisa menggali teks dengan seksama. Ya. Yang kedua, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau pesan utama dari teks. Ya, jadi ada 3 cara menggali informasi teks non-fiksi. Di sini ada LKPD Bahasa Indonesia yang sudah Ibu share di WA Group. Ya, bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Ini sini ada 5 paragraf. Ya, coba paragraf pertama, siapa yang mau membacakan? Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, terima kasih Kesia sudah membacakannya. Ibu kasih Sama-sama, Bu. bintang hebat untuk Kesia, ya. Nah, coba Kesia bisa buat pertanyaan dari bacaan ini? Bisa, Bu. Yo, coba pertanyaannya seperti apa? Apakah jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi 2? Jawabannya ya, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Bintang lagi untuk Kesia, ya. Selanjutnya paragraf ketiga. Saya, Bu. Ada contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang, rumput, gurun, taiga, dan tundra. Pertanyaannya, Rafa bisa buat pertanyaan dari paragraf Bisa. ini? Coba, apa pertanyaannya? Hewan apa saja yang ada, hewan jenis apa saja yang ada di ekosistem hutan hujan? Hewan apa saja yang ada di ekosistem hutan hujan? Jawabannya? Burung, badak, dan harimau. Paragraf keempat. Ayo, siapa yang membacakan? Deva, boleh Deva, ayo. Deva. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Pertanyaannya apa nih dari paragraf 4 ini? Tumbuhan apa saja yang hidup di ekosistem gurun? Tumbuhan apa saja yang hidup di ekosistem gurun? Jawabannya? Kaktus. Kaktus, betul, hebat untuk Deva. Selamat. Selanjutnya yaitu kita menuliskan pikiran utama dan juga informasi penting berdasarkan teks bacaan di tempat yang tersedia, ya. Serta membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi sudah, ya. Sekarang kita membuat pikiran utama dan informasi penting berdasarkan teks bacaan yang tadi dari 5 paragraf itu. Sudah semua kan menjawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah. Karena sudah Ibu share di WA Group ya, pertanyaannya ini sebelumnya. Jadi tinggal kita bahas bersama-sama. Yang Pertamanya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan buatan. Informasi pentingnya, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. boleh. Bintang hebat untuk Rafa. Rafa. Pikiran utamanya ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi pentingnya, tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem air tawar adalah ganggang. Nah, bintang cerdas untuk Windy. Selamat. Boleh, Nasya. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Informasi pentingnya. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Nah, boleh. Bintang pintar untuk Nasya. Sama yang terakhir.
Saya Bu. Kesya, boleh Kesya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Informasi pentingnya, taiga adalah hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, seperti cemara dan pinus. Nah, bintang cerdas untuk Kesya. Selamat untuk yang sedang mendapatkan bintang hari ini. Ya, materi selanjutnya yaitu kamu tentu ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan di pembelajaran sebelumnya, bukan? Karena di pembelajaran 1 itu kita sudah belajar penggolongan hewan ya. Hewan merupakan salah satu komponen ekosistem yang memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem di tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi dua, yaitu hewan yang memakan bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada yang tahu apa saja? Dibagi menjadi berapa? Menjadi Tiga. Tiga. Apa saja? herbivora, dan omnivora. Nah, betul. Herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Karnivora, pemakan hewan, dan juga omnivora, pemakan tumbuhan dan juga hewan, ya, atau pemakan segala. Nah, herbivora kita bahas. Nah, ini contohnya tengkorak hewan herbivora. Nih, kita lihat. Di sini kira-kira tengkorak hewan apa nih? Terlihat dari tanduknya. Kambing. Ya. Nah, kambing. Ini contoh tengkorak hewan kambing. Jadi hewan herbivora itu memiliki susunan gigi yang khas, terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam, berguna untuk memotong makanan. Sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Yang kedua ada karnivora. Nah, di sini dilihat nih, ada giginya yang sangat tajam. Tuh gigi apa itu? Namanya? Gigi taring. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil yang berfungsi untuk memotong makanan. Jadi ada hewan omnivora. Di sini ada gambar tengkorak hewan omnivoranya. Nah, jadi hewan omnivora ini memiliki susunan gigi tersendiri. Dia punya gigi yang lengkap. Ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Contoh hewan herbivora, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Kambing. kuda, kerbau dan rusa. Sapi. Kerbau, Domba. sapi, betul, herbivora ya. Di sini contohnya ada jerapah, ada gajah, ada kambing, ada burung apa ini? Burung cemara. Burung kolibri. Contoh hewan karnivora. Siapa yang bisa? Apa aja hewan karnivora itu? Singa, anjing, buaya, dan macan. ular. Singa, macan, anjing, buaya, ular ya. Nah, sini ada apa nih? Harimau. Ada buaya. Ada apa ini? Hewan apa ini? Komodo termasuk hewan yang hampir punah ya. Ada di Taman Nasional Komodo ini. Yang terakhir ada apa itu? Burung elang. Contoh hewan omnivora, hewan pemakan segala, hewan pemakan tumbuhan dan Orangutan. daging ya. Ada di sini ada tikus. Apa lagi selain tikus? Ayam. Ayam, Orangutan. gorila ya. Di sini ada ayam, ada bebek ya, dan juga ada beruang. Nah, itulah contoh-contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalian bisa mengelompokkan hewan tersebut tidak? Bisa membedakannya? Bisa. Nah, mempunyai gigi apa tuh cirinya? Gigi tajam. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Yang tanya. Kalau manusia itu termasuk apa?
Omnivora. Oh, fora. Karena bisa memakan segala Memakan dan segala, tumbuhan. memakan segala itu artinya memakan tumbuhan dan juga Daging. daging. Tapi manusia itu kan bukan penggolongan hewan, ya. Iya, ya, manusia itu bukan penggolongan hewan. Digolongkan itu termasuk ke dalam omnivora, ya. Hal itu hanya untuk hewan, ya. Nah, sekarang ada LKPD, IPA. Kelompokan hewan di bawah ini berdasarkan penggolongan jenis makanannya. Dan kalian kelompokkan ke dalam tabel. Sudah bagikan kelompok, ya. Kalian jawab pertanyaannya, ya. Ada 3 jenis penggolongan hewan. Ada apa saja? Herbivora, omnivora. Herbivora dulu, kelompok siapa yang mau menyebutkan? Ya. Siapa? Nasya. Boleh, Nasya coba sebutkan. Hewan yang herbivora adalah kelinci, kuda, sapi, dan badak. Ya, betul tidak? Nah, betul. Ada kelinci, kuda, sapi, dan juga badak. Nah, pintar untuk Nasya, ya. 2 karnivora. Ayo, siapa yang mau jawab? Zebra, kucing, hiu, macan tutul, dan singa. Nah, coba betul tidak kelompok yang lain? Betul. Kelompok karnivora itu ada kucing, ikan hiu, singa, dan juga macan tutul. Ya, jenis makanannya daging atau hewan lain. Kelompok hewannya karnivora. Yang terakhir, omnivora. Saya, Bu. Orangutan, satu lagi. Ayam. Ayam, ya. Jadi ada bebek, orangutan, ayam, dan juga tikus. Nah, selamat. Akhirnya Azra dapat bintang. Pintar, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran. Kita sudah belajar apa hari ini? Sudah belajar apa saja kita hari ini? Ekosistem, tentang jenis-jenis ekosistem, ya. Ekosistem itu dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan contohnya apa? Buatan itu yang dibuat Sawah dan bendungan. Nah, sawah dan juga bendungan itu ekosistem yang dibuat oleh manusia, ya. Kemudian ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan air Asin. Kemudian kalau ekosistem darat apa saja? Ekosistem Darat. air tawar. Ekosistem darat. Hutan hujan, gurun, Ekosistem padang rumput, gurun, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Ya, kita sudah belajar jenis-jenis hewan berdasarkan penggolongan makanannya. Ada hewan apa saja? Karnivora, dan omnivora. Nah, kita sudah belajar ekosistem, teks non-fiksi, dan juga penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, untuk evaluasi, sekarang kita evaluasi kuisis, ya, yang linknya nanti akan Ibu share di WA group. Kita mulai anak-anak, ya. Kita lihat siapa pemenangnya. 3 teratas. Pertama ada Abian, yang kedua Putu, yang ketiga siapa ini? Marcel, ya? Marcel, iya, selamat. Ada bintang cerdas, bintang hebat, dan juga pintar untuk kalian bertiga. Lakukan kuisis, ya. Tindak lanjut untuk pembelajaran kita selanjutnya.
Kalau untuk besok kita akan mempelajari masih tentang teks non-fiksi dan juga golongan hewan. Kita akan belajar cara membuat paragraf ya dan juga membuat pertanyaan ya. Membuat karangan tentang teks non-fiksi yang berisi tentang penggolongan hewan ya berdasarkan jenis makanannya, habitatnya dan cara mereka mendapatkan makanan. Nah, sekarang pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dari kelas dulu. Ya, supaya semangat. Kelas 5B. Cerdas, Ceria, berprestasi. Yes. Nah, seperti biasa, satu kata untuk pembelajaran kita hari ini. Mulai dari Nasya. Yuk. Seru. Jan. Menyenangkan. Kesya. Seru, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ya. Berdoa, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Siapa? Boleh Rafa deh yang tadi dapat banyak bintang nih hari ini nih. Selamat untuk Rafa. Kita kasih hadiah untuk memimpin doa. Ya, Rafa pimpin doa. Hai teman-teman, sebelum kita menyelesaikan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita sudah menutup pembelajaran dengan berdoa. Nah, anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, apalagi? Cuci tangan. Apalagi? Mengurangi mobilitas ya. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu cukupkan, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Ya, cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,